Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yaskia Anggara Jodi, dan dalam 10 menit ke depan saya akan menjelaskan tentang perusahaan Jiwa Group, tentang apa aja masalah yang bakalan dihadapi oleh Jiwa Group pada saat ini. Dan kita langsung mulai aja ya. Oke, saya akan langsung masuk ke foundation, yaitu saya akan menjelaskan tentang corporate background, visi dan misi, corporate values, dan juga produk dari Jiwa Group itu sendiri. Nah, Jiwa Group ini sendiri adalah perusahaan yang bergerak dalam industri makanan dan minuman. Didirikan oleh Billy Kurniawan pada tahun 2018 ya. Memiliki ratusan outlet yang tersebar di berbagai kota dengan konsep fresh to cup di Indonesia. Nah, visi dan misinya sendiri adalah do it for the excitement, do it for the love, dan do it for the people. Di mana janji jiwa ini sendiri melakukan segalanya demi antusiasme para pelanggan, demi cinta para pelanggan, dan juga demi pelanggannya itu sendiri. Janji jiwa memiliki misi untuk membawa atau bring flavor to everyday life through the creative explorations of food and drink. Seperti itu. Kita langsung masuk ke corporate values. Ada tiga, yaitu a cup from farmers, a cup to partners, dan a cup for the people. Berikut adalah produk-produknya. Seperti yang saya singgung sebelumnya, Janji Jiwa itu menganut konsep fresh to cup yang memiliki arti sebagai gerai kopi yang menyajikan pilihan kopi lokal Indonesia yang memiliki cita rasa klasik, otentik, dan juga memiliki kualitas terbaik. Berikut ada produk-produknya ya. Oke. Selanjutnya masuk ke application. Pada SWOT analysis sendiri, pada strength-nya itu seperti yang kita tahu, Janji Jiwa menyediakan 9 jiwa tos dan menjual minuman kopi dan non-kopi dengan beragam varian rasa. Tersebar juga di berbagai Indonesia dan memiliki tempat yang terstrategis. Untuk kelemahannya sendiri, Janji Jiwa ini sendiri uh, memiliki iklan-iklan promosi yang disajikan lebih mengarah kepada anak muda, sehingga pesan tidak tersampaikan kepada segmen lain. Terus kurangnya juga kehadiran di pasar internasional, sehingga uh, brand Janji Jiwa ini sendiri kalah saing di pasar internasional. Tapi ada kesempatan nih yang bisa diambil oleh Janji Jiwa, yaitu dapat berekspansi dalam skala internasional dengan membawa dengan membawa nama Indonesia seperti itu. Selanjutnya dari trends-nya sendiri, maaf, uh, persaingan yang ketat pastinya di pasar karena banyaknya perusahaan kopi lainnya yang terus bermunculan di Indonesia. Nah, kita langsung masuk ke kompetitor analisis. Saya di sini mengambil kopi kenangan. Seperti yang kita tahu, kopi kenangan juga berfokus menjual produk olahan kopi. Kelebihannya sendiri itu memiliki ciri khas dalam tiap menunya, seperti kopi kenangan mantan dan lain sebagainya. Terus positioningnya, kopi kenangan sendiri memposisikan dirinya sebagai brand lokal yang tetap dapat menyesuaikan dan mengikuti gaya hidup zaman sekarang, seperti itu. Untuk produk-produk dari Janji Jiwa sendiri ada ini, seperti yang kita lihat ya. Nah, untuk strategi pemasaran Janji Jiwa sendiri itu kita pastinya memakai kualitas biji kopi yang terbaik, terus memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Dan pastinya bakalan terus berinovasi setiap bulannya. Menawarkan bisnis franchise, meluncurkan aplikasi untuk pemesanan, memasarkan produk online juga dengan layanan ojek online. Berikut consumer review dari kopi kenangan ya. Ada yang positif dan negatif. Kita masuk ke reputation analysis. Janji Jiwa sendiri juga memenangkan 2 kriteria World Brand Award pada Brand of the Year. Yang pertama retailer coffee untuk Janji Jiwa dan cafe chain untuk Jiwa Tos. Berikut juga Janji Jiwa juga memenangkan Indonesia Wow Brand dengan rekomendasi masyarakat untuk coffee brand pada Janji Jiwa menempati urutan pertama ya. Oke, Top Brand Award juga diraih oleh Janji Jiwa. Berikut juga consumer review, ada yang baik dan juga buruk dari Janji Jiwa. Nah, kita langsung masuk ke masalah. Masalah utama dari Janji Jiwa ini sendiri, pada saat ini Janji Jiwa itu menduduki posisi kedua dalam pangsa pasar. Sedangkan posisi pertama itu diduduki oleh Kopi Kenangan. Nah, sehingga permasalahan yang kami angkat itu adalah mengenai mengapa Janji Jiwa sebagai pemilik gerai terbesar di Indonesia tidak dapat menduduki posisi pertama dalam pangsa pasar. Berikut adalah objektif yang bakalan kita lakukan, itu meningkatkan market share sebanyak 15%, terus meningkatkan brand awareness sebanyak 10% dalam 1 tahun dari Januari sampai Desember 2023. Kita langsung masuk ke implementation ya.
apa aja sih cara-cara yang bakalan kita lakukan. Yang pertama, kita sudah research melalui Google Form, di mana Google Form ini menjawab hal-hal terkait masalah yang sudah disampaikan. Sehingga yang dapat kita simpulkan itu para target audiens khususnya Gen Z lebih memilih kopi lain dibandingkan dengan janji jiwa. Karena produk kopi lain lebih menawarkan banyak promo. Kita langsung masuk ke stakeholder identification ya. Uh, pada internal seperti yang kita tahu ada owner, karyawan, dan manajer. Untuk eksternal pastinya customer dan komunitas. Untuk segmentasinya sendiri, usia 18 sampai 40 tahun di negara Indonesia dengan gaya hidup dan hobi nongkrong atau hangout, dan kebiasaan suka mengkonsumsi kopi di coffee shop minimal 1 minggu 3 kali. Untuk key message-nya sendiri dengan adalah konsistensi di setiap tegukan. Nah, taktik. Kita masuk ke taktik. Untuk yang pertama, itu kita bekerja sama dengan Maybelline. Kenapa kita ngambil Maybelline? Karena Maybelline sendiri adalah produk internasional. Hal ini bisa mendapatkan peluang bagi janji jiwa untuk masuk ke pasar internasional juga. Dan Maybelline sendiri akan meluncurkan Super Stay Matte Ink Coffee Edition. Bakalan berkolaborasi dengan kita. Jadi lipstiknya ini bakalan berwarna seperti kopi dan berwangi atau baunya tuh seperti kopi, seperti itu. Untuk taktik kedua itu adalah kolaborasi dengan Outside, produk susu vegan di Indonesia. Oke, untuk yang ketiga, taktik ketiga adalah festival rasa dengan kreativitas dalam setiap tetesan. Pada kreativitas ini, pada festival itu kita menampilkan inovasi dan keahlian dalam berbagai rasa. Itu. Untuk taktik keempat sendiri adalah uh, kita akan mendonasikan 10% dari pendapatan kita kepada yayasan-yayasan di sini ya. Ada salah satunya Yayasan Sasmita Jaya. Dan pastinya bakalan terus membuat promo atau banding buy one get one dalam 1 tahunnya. Dan bakalan menggait juga brand ambassador dan KOLs. Di sini salah satunya ada Fadil Jaidi, terus juga ada Jeffrey Nicole, Rasya Fenya, Dian Sastro, dan juga Chico Jericho. Ini berguna untuk meningkatkan brand awareness pastinya. Nah, untuk menjawab risetnya sebelumnya juga, kita bakalan memakai desain interior yang unik juga di setiap outletnya. Dengan 6 bulan pertama itu di konsep Jepang dan 6 bulan kedua di konsep Korea. Seperti itu. Untuk budgeting detailnya nanti saya juga bakalan drop. Tapi seperti yang kita lihat di sini, budgeting itu totalnya 2.424 juta per sekitar seperti itu ya. 2.426 juta. Oke, kita langsung masuk ke human research. Nah, untuk detail human research juga saya bakalan drop di sini. Itu sekitar 130 untuk semua taktik yang bakalan kita lakukan di 1 tahun ini. Nah, untuk timeline-nya sendiri itu kita bakalan kolaborasi bareng Maybelline itu hanya 4 bulan. Kolaborasi bareng Outside itu 1 tahun full. Untuk festivalnya sendiri bakalan berlangsung di Desember sampai Januari. Terus program donasi bakalan setiap 3 bulan sekali. Itu bakalan ada juga. Bundling and buy one get one sendiri juga bakalan selalu ada di setiap bulannya. Ya. Terus brand ambassador dan KOL juga bakalan beda-beda nih. Jeffrey Nicole, Fadil Jadi, dan lain sebagainya. Untuk event interiornya sendiri itu setiap 6 bulan sekali. Seperti itu. Oke, evaluasinya. Yang pertama itu pasti peningkatan penjualan sebesar 10%, terus peningkatan brand awareness sebesar 10%, peningkatan market share sebesar 15%, terus mendapatkan reputasi yang baik dari sisi kualitas produk dan layanan yang diberikan, terus diliput oleh plus minus 20 media. Selanjutnya mendapatkan awareness of brand benefit sebesar 30%, dan mendapatkan total lebih dari 5.000 likes atau lebih dari 50.000 views dalam kolaborasi bersama brand ambassador dan KOL. Terus memperoleh review dan ulasan positif juga dari para customer, mendonasikan 10% dari pendapatan, dan mendapatkan 25 customer. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Terima kasih.